wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi dari ujian akhir semester 2 tahun 2023 untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Materi yang saya pilih kali ini adalah tentang koperasi. Mohon disimak untuk materi-materi yang akan saya paparkan. Baik, sebelum berlanjut ke materi, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya A. Setiawan dengan NIM 2892250196. Mata ujian Bank dan Lembaga Keuangan semester genap dengan dosen pengampu IPA Masripa Master Manajemen. Selanjutnya ke materi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian koperasi, di mana koperasi sudah sangat familiar, sering kita dengar di Indonesia ya. Di sini saya akan coba mengulas kembali sejarah dan perkembangannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan koperasi? Koperasi adalah suatu bentuk organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan memajukan dan menguntungkan anggotanya, lebih tepatnya untuk kesejahteraan anggotanya. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial anggota, bukan untuk mencari keuntungan yang maksimal. Jadi berbeda dengan sistem kapitalisme. Selanjutnya, di sini saya coba menyampaikan sejarah pendirian koperasi. Koperasi pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-19 di Rochdale, Inggris. Koperasi yang terkenal dengan sebutan Rochdale Society of Equitable Pioneers ini dianggap sebagai koperasi pertama di dunia dan memiliki 7 orang pendiri. Nah, 7 orang pendiri ini, dari ke-7 orang pendiri pertama koperasi di dunia ini ada beberapa atau berasal dari semuanya hampir pedagang atau entrepreneur ya. Yang pertama saya sebutkan ada Samuel Ashworth. Dia adalah seorang penjahit dan merupakan salah satu pendiri koperasi Rochdale. Ia berperan penting dalam penyusunan prinsip-prinsip dasar koperasi yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan gerakan koperasi di seluruh dunia. Ini sebagai salah satu konseptor koperasi, yaitu Samuel Ashworth. Selanjutnya ada John Bentham. Ini seorang penjual kain yang aktif dalam mempromosikan koperasi dan mendorong terciptanya keadilan ekonomi bagi anggota koperasi. Ini kalau kita katakan dia sebagai humas. Selanjutnya ada Charles Howard, seorang tukang roti yang juga menjadi pendiri Rochdale. Dia berkontribusi dalam pengembangan sistem pemasaran dan penjualan yang efisien untuk koperasi. Ini lebih ke marketingnya. Yang di keempat ada William Cooper. Dia seorang tukang batu. Dia berperan dalam pengorganisasian dan manajemen awal koperasi. Nah, dia bagian menyusun organisasi ya. Dan yang kelima ada James Smithis, seorang penebang kayu atau sebagai penebang kayu ya. Nah, dia berperan dalam membentuk asas keanggotaan dan pengembangan struktur organisasi koperasi. Dan yang keenam ada John Smithis. Ini adalah adik ya dari James Smithis. Sama, dia berprofesi seorang penjahit. Dia juga menjadi pendiri Rochdale dan berperan untuk mengembangkan prinsip keadilan dan demokrasi dalam koperasi. Dan yang terakhir ada Henry Hardcastle. Dia seorang penjual kulit
dan berkontribusi dalam merumuskan tujuan dan prinsip-prinsip koperasi. Nah, dari ketujuh orang ini, basicnya adalah pengusaha dan pedagang. Mereka berinisiatif untuk mendirikan bentuk koperasi pertama yang ada di dunia. Ini yang menjadi cikal bakal perkoperasian yang ada di Indonesia. Selanjutnya perkembangan koperasi itu sendiri di Indonesia ya. Koperasi pertama di Indonesia adalah Koperasi Tani Masyarakat atau disingkat KTM. Ini didirikan pada tanggal 12 Juli tahun 1896 ya. Jauh sebelum merdeka, masyarakat kita sudah mempunyai pemahaman tentang koperasi. Nah, koperasi ini didirikan di Desa Blumbang ya, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Koperasi ini didirikan dan diinisiatif oleh Raden Ngabehi Suropernolo ya, dari beberapa petani lainnya dan beberapa petani ya. Nah, nanti kita bisa ketahui di dunia ataupun di Inggris itu dari para pedagang dan pengusaha. Nah, di Indonesia berawal dari para petani. Jauh sebelum merdeka sudah adanya namanya KTM. Namun di Indonesia koperasi resmi dibentuk secara legalisasi ya. Itu didirikan diawali dengan pembentukan Badan Koperasi atau Badan Koordinasi Koperasi Indonesia atau Bakor-Kopin pada tahun 1947, 2 tahun setelah merdeka, yang kemudian menjadi lembaga yang mengkoordinasikan dan mengembangkan gerakan koperasi di Indonesia. Seperti kita ketahui yang disebut dengan Bapak Koperasi Indonesia adalah Bapak Muhammad Hatta ya, yang diangkat sebagai ketua Bakor-Kopin yang pertama ya, dan memainkan peran penting dalam mengembangkan kebijakan dan strategi koperasi di Indonesia. Yang intinya secara prinsip perkoperasian Indonesia masih mengacu ke koperasi Rockdale yang di Inggris tadi ya. Nah, secara ideologi dan sistem manajemennya. Kemudian di tahun 92 ya, dengan Undang-Undang Nomor 25 tentang perkoperasian, Indonesia baru mempunyai landasan hukum tentang perkoperasian ya, di mana undang-undang ini mengatur keseluruhan aspek tentang manajemen perkoperasian, termasuk pembentukan, keanggotaan, organisasi dan pengelolaan, serta pendanaan dan pengawasan, dan berbagai ketentuan lainnya yang berkaitan dengan koperasi. Jadi dengan kata lain sudah dibakukan di tahun 92 dengan Undang-Undang Nomor 25 ya. Hingga saat ini undang-undang tersebut masih digunakan sebagai landasan hukum perkoperasian yang ada. Selanjutnya dari tujuan koperasi itu sendiri adalah pertama kesejahteraan anggota, kedua ada pemberdayaan ekonomi, ketiga solidaritas dan kolaborasi, keempat partisipasi demokratik, kelima pendidikan dan pelatihan, keenam pembagian hasil yang adil, dan ketujuh pembangunan masyarakat. Dari beberapa poin tujuan koperasi ya, bisa dipaparkan sebagai berikut. Untuk kesejahteraan anggota, salah satu tujuan koperasi ya, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini didapat dilakukan melalui penyediaan barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dan mendapatkan akses lebih baik ke pasar ataupun peningkatan pendapatan dan keuntungan, serta memberikan pelayanan sosial dan ekonomi yang bermanfaat. Nah, inilah adalah satu prinsip koperasi ya, untuk masalah pasar harga, di mana mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menekan harga di bawah harga pasar. Selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi. Koperasi ingin memberdayakan anggotanya dengan memberikan kesempatan
untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Koperasi memberikan akses ke modal usaha, pelatihan, peningkatan keterampilan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi anggotanya. Dan ketiga, solidaritas dan kolaborasi. Tujuan koperasi adalah mendorong solidaritas dan kerjasama di antara anggotanya. Di dalam koperasi, anggota saling membantu dan mendukung satu sama lain. Mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dan memperkuat posisi mereka yang ada di dalam pasar. Seperti kembali lagi, prinsip awal ekonomi adalah dari anggota untuk anggota oleh anggota. Keempat, prinsip partisipasi demokratis. Koperasi bertujuan untuk memberikan setiap anggota hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan. Anggota berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis, termasuk pemilihan pengurus dan penetapan kebijakan koperasi. Hal ini memastikan bahwa kepentingan anggota dihormati dan diperhatikan. Nah, dalam partisipasi demokratis ini sudah sangat jelas ya, kedudukan anggota adalah di atas keputusan ataupun kebijakan koperasi itu sendiri ya. Jadi keputusan tertinggi ada di anggota. Biasanya di Indonesia itu ada namanya rapat anggota tahunan. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Tujuan koperasi berkomitmen untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya. Ini termasuk pelatihan dalam manajemen usaha, keterampilan teknis, pemahaman teknik koperasi, dan aspek-aspek lain yang dapat membantu anggota dalam meningkatkan kemampuan mereka. Keenam, ada pembagian hasil yang adil. Koperasi membagikan keuntungan dan hasil usaha dengan anggotanya berdasarkan partisipasi mereka dalam koperasi. Pembagian hasil yang adil yang dimaksud adalah mencerminkan kontribusi masing-masing anggota dan mendorong motivasi serta keterlibatan mereka dalam kegiatan koperasi. Jadi pemberlakuan yang adil terhadap anggota adalah di mana anggota yang aktif dalam berkontribusi di dalam koperasi, maka secara hasil dia akan lebih banyak. Itu menjadi prinsip keadilan anggotanya. Dan yang ketujuh, tujuan koperasi adalah membangun masyarakat. Koperasi juga memiliki tujuan untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Mereka dapat memberikan layanan dan manfaat ekonomi kepada anggota masyarakat yang lebih luas, serta mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, dengan mencapai tujuan-tujuan ini, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia ya. Yang pertama itu ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi konsumsi, ada koperasi produksi, ada koperasi pemasaran, dan ada koperasi jasa. Masing-masing koperasi ini mempunyai prinsip-prinsip yang harus diikuti seperti keanggotaan terbuka dan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian hasil secara adil, pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama antar koperasi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan koperasi dan kesejahteraan anggotanya. Dari penjelasan beberapa jenis koperasi simpan pinjam, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam mengacu kepada prinsip yang memberikan layanan pinjaman dan tabungan kepada anggotanya saja ya. Jadi tidak bergerak di bidang lain seperti dagang ataupun retail ya. Jadi koperasi simpan pinjam khusus koperasi yang memberikan layanan pinjaman dan tabungan kepada anggotanya. Jadi uang anggota dikelola dan diputar dengan bentuknya pinjaman. Selanjutnya ada koperasi konsumsi. Koperasi yang bergerak di sektor perdagangan yang menyediakan barang dan jasa kebutuhan anggotanya dengan harga yang lebih murah melalui pembelian kolektif. Koperasi konsumsi ini biasanya modal yang ada dari anggota dikumpulkan
kemudian dijadikan modal untuk membeli kebutuhan anggotanya dengan harga yang lebih murah atau terjangkau. Selanjutnya ada koperasi produksi. Nah, koperasi yang berfokus pada kegiatan produksi seperti pertanian, industri atau kerajinan, anggota biasanya bekerjasama untuk menghasilkan barang ataupun jasa dengan modal bersama-sama. Jadi koperasi ini persis yang dilakukan oleh koperasi Rockdale itu tadi, yang dibentuk pertama kali di dunia. Itu lebih ke koperasi produksi. Selanjutnya ada koperasi pemasaran. Koperasi yang membantu memasarkan produk dan jasa itu yang dilaksanakan oleh anggotanya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tawar anggota dalam pemasaran. Koperasi ini biasanya saya lebih ke jasa marketing ya, dimana memang dari hasil koperasi itu sendiri itu diputar kembali untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Nah, selanjutnya ada koperasi khusus jasa. Koperasi ini menyediakan berbagai layanan kepada anggotanya seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, perumahan atau transportasi. Jadi pada prinsipnya koperasi mengelola dana-dana anggotanya, kemudian dikumpulkan menjadi suatu modal dan dialokasikan menjadi suatu produk ataupun jasa, di mana nanti keuntungan dari hasil perputaran uang itu menjadi kembali lagi kepada anggotanya ya, dengan istilah sisa hasil usaha biasanya. Nah, ini salah satu keuntungan dari ikut koperasi. Demikian presentasi saya tentang koperasi pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaklum, dan akan saya evaluasi apa yang menjadi materi kekurangan pada kesempatan kali ini. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.